Wahai api, matilah. Tataplah mata saya. Alhamdulillah, berhasil juga. Ibu yang tiup, Ujang. Ibu. Ya api kalau dipandangin terus gak mungkin mati. Harus ditiup baru mati. Makasih. Ibu mau ke pasar. Nanti kamu antar ini ke cafe Anissa yang ada di mall ya. Iya Bu, ntar. Bu, ya? Saya menjual cincin, Bu. Ibu mau beli nggak? Ini asli dan murah loh, Bu. Enggak dulu, Mas. Ayolah, Bu, dibeli. Ini murah, Bu. Bener. Enggak dulu deh, belum. Tatap mata saya. Serahkan cincin Ibu. Dompet Ibu juga? Dompet saya? Iya. Handphone Ibu juga? Handphonenya juga? Iya. Wah, Ibu baik sekali. Mas, saya masih ada uang, nggak diminta. Wah. Rampok! Dia sadar. Rampok! Mana, Bu? Pak, tuh Pak, kejar Pak, rampoknya Pak! Gila. Hipnotis gua nggak mempan ya? Hei, keluar kemana lu? Ya Allah, copet! Lepasin! Maling! Lepasin! Aduh, terkebaju! Alhamdulillah, untung aja nggak ke bawah. Sorry Bang. Ampun. Ini malingnya ya? Ampun. Berhenti! Nah, ini dia malingnya. Ini BH gua. Ya, mudah-mudah. Astagfirullahalazim. Kenapa kalian ini mukanya jadi pada bonyok semua kayak begini? Jojo. Mama tuh gak habis pikir deh sama kamu. Kalian udah pada makan belum? Ya udah, Mama ambilin makanan kecil sebentar ya. Udah, jangan berantem lagi. Kalau kalian melakukan kejahatan, kalian akan rugi dunia dan akhirat. Untung kalian gak sampai masuk ke kantor polisi. Kalau kalian masuk kantor polisi, siapa yang menebus kamu, Jo? Iya, Ma. Maafin. Setiap malam Mama tuh berdoa supaya kamu tuh jadi anak yang soleh. Tapi ternyata doa Mama gak dikabulin. Insya Allah, Ma. Pasti dikabulin. Ujo pasti jadi anak yang soleh. Yang penting, kamu jangan bikin malu Mama nanti di saat hari kiamat ya. Iya. Kamu dengar, kamu camkan itu ya. Iya. Insya Allah. Itu kamu makan kuenya sekarang. Dennis.
Kok nggak ada? Biasanya di sini nih. Apa di maling? Bu, motor Ujang di mana ya? Kan biasa di situ, Kak. Lagi dipinjem, Jang. Udah tuh buru, nanti gorengannya keburu dingin diantar heula. Udah deh, jangan berangkat ya. Ya, Assalamualaikum. salam, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu makan dulu, Jo? Iya, Mah. Bapak makan dulu ya, Pak ya? Mama suapin ya, Pak ya? Ya, tapi kan tetap aja Bapak mesti makan, diisi perutnya. Dikit-dikit ya, Pak. Semua negara oleh karena itu pemerintah mengintensifkan pembahasan rancangan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan BTSK agar di tahun 2013 Indonesia bisa memiliki tameng untuk menghalau sistem keuangan. Hidup kamu ya, kamu sendiri yang menentukan, Jo. Mama udah gak punya apa-apa lagi. Biaya pengobatan bapakmu makin lama makin mahal. Jo, carilah pekerjaan yang halal, nak. Iya, Mah. Pujo itu udah nyari kerja kemana aja, tapi nggak pernah dapet. Zaman sekarang, kerjaan haram aja susah. Apalagi yang halal. Mama itu pengennya kamu jadi orang yang sabar, bukan jadi penjahat, Jo. Mama malu sama Allah, sama tetangga, malu sama teman-teman tentara bapakmu. Kamu itu anak kami satu-satunya, yang mestinya jadi tulang punggung keluarga, bukan malah jadi ngerepotin Mama. Besok kamu datang ketemui teman Mama ya. Malu-maluin. Preman itu harus sangar. Lu harus melotot. Bilang, gua mau malak. Sepada. Pergi. Iya, Bang. Iya bang, gua bingung sama kayak lu gini-gini. Mau jadi apa sih? Tuh, makanan tuh. Buruan. Stop lu. Serain gak nih makanan? Enggak, jangan, Bang. Lu bawa apaan lo, ha? Udah Bang, buka sini. Ini berjual, Bang. Ini ibu saya. Jangan, Bang. Buka nggak? Jangan. Bang, udah lapor. Ini bocah kayaknya nggak mau ngasih makanan deh, Bang. Terus ada gua, hah? Semuanya gua, hah? Baik kok. Gua kasih tahu ya lu pada ya. Capek deh. Sana. Apa lu liat-liat gua lu, hah? Lu tahu nih apa? Nggak tahu, Bang. Kayaknya kebalik, Bang. Gua juga tahu nih kebalik. Ambil. Lu mau sobek-sobek perut lu, hah? Enggak, Bang. Hah? Serahkan. Lu tau gak rasanya kalau ini nancep nih? Gitu. Tau rasanya? Hah? Jangan bunuh saya, Bang. Siapa yang mau bunuh lu? Gua cuma mau bikin lu seret. Nih. Gua tusuk lu mau lu. Saya nggak ada, Bang. Mana bisa gue? Tadi kan dikantongin, Bang. Oh iya, gua juga tahu dikantongin. Kasar bego. Balik gua lu. Mau? Hah? Mau? Enggak, Bang. Jangan, Bang. Gua ukir dah. Nama gua di sini. Tongki. Hah? Kayak Joshua lu. Balikin. Dah, cabut dari sini. Woi, Bro.
ngapain lu? Turun. Ini motor gua. Apa-apa motor lu? Ini tuh motor jadi milik gua. Orang ibu lo sendiri kok yang jual. Katanya sih buat modal usaha. Bohong. Ibu gua bilang lu pinjem. Udah sih balikin. Apaan? Kagak. Awas gak? Gua tabrak nih lu. Ini motor gua. Cek. Songong lu ya. Jurus apaan itu ya? Udah, kir. Motor gue jadi kotor nih. Oh, ojek, Bu. Udah ya, gue duluan. Assalamualaikum. Bu. Motor Ujang kenapa dijual sih? Alhamdulillah. Akhirnya kamu tahu juga. Kenapa dijual? Itu kan motor Jelek, motor rusak. Kan cuma jadi barang rongsokan. Ya ibu jual. Ya, tapi kenapa dijual, Bu? Itu kan masih bisa dibetulin. Dibetulinnya pakai uang siapa, Ujang? Uang dari mana? Yaudah deh, Ujang minta uang buat pada usaha daripada Ujang nganggur. Ya, uangnya sama ibu dijadiin tambahan modal. Kan ini mau puasa. Kalau puasa teh suka banyak yang pesen gue. Ya. Udah mandi, sholat asar, terus jemput Lilis. Udah waktunya pulang dia dari ngaji. Ayo. Ya Allah, Ujang. Kamu teh lupa pesen ayah kamu. Miskin atau kaya adalah ujian dari Allah. Selama kita selalu sabar, ikhlas, insya Allah pasti mendapat surga nanti. Pak, bangun. Sholat subuh dulu. Ujang! Panggil dokter, Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keluarga kami rezeki yang halal dan berlimpah, ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami dari mara bahaya, ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang soleh. Sembuhkan penyakit suamiku, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba-Mu ini. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin.
Woi, ngapain lu depan mobil gue? Ujo, lu bawa mobil sekarang? Ini mobil majikan gue. Wah, lu nggak ngajak-ngajak kalau udah kerja? Boleh. Tapi lu mau ngajak apaan sih? Apa aja deh? Ya, bisa lah. Lu Bisa. masuk. Boleh nih? Boleh. Naik ya? Naik. Iya, ntar deh. Lu gue ajak nanti ke majikan gue nih. Kali aja lu dapat kerjaan. Stop. Kenapa? Mundur. Kenapa harus mundur? Cepetan mundur. Ih. Stop. Woi, kenapa tuh? Kenapa, Bu? Jo, bantuin gua. Gue mau jemput bos dulu. Wah, cepetan sini ya. Ibu. Bu, bangun bu. Wah, pingsan nih. Kita di mana aja sih? Gue di parkiran. Gue udah telat nih. Yuk. Untung aja ibu kalian cepat-cepat dibawa ke sini. Sekarang beliau sering istirahat. Beliau sangat lelah banget. Tapi kalau kalian mau nengok aja. Makasih, dokter. Baik, dokter. Dokter, Ya, ibu itu sudah diperiksa? sudah. Permisi, dok. Kau ke ruang administrasi dulu ya. Jangan butuh, Jang. Ntar dulu. Kita kan disangka anaknya sama si dokter. Dan lagi, pihak rumah sakit. Itu dia yang gue pikirin. Biaya. Lo ada duit nggak? Ada sih. 3.000, Jo. Gue 12.000. Gak akan cukup nih. Kita kabur yuk. Pelan-pelan. Oke. Makasih ya, dok. Iya. Ayo cepetan, bos nungguin. Ibu. Gimana ini ibu? Ini di rumah sakit, Bu. Ibu habis dari temen tiba-tiba pusing dan ibu menyadarkan diri. Maaf ya, dilarang mengintip. Silakan tunggu di luar. Makasih. Tadi ada yang bawa ibu, 2 orang itu. Permisi dok, sebentar Bu. Mas. Makasih ya. Saya nggak tahu harus balas kebaikan kalian dengan apa. Jadi gini, suster sama manusia harus saling tolong menolong. Makasih banyak ya mas. Kenalin, Pujono. Kamu suster Lena kan? Lo, kok tahu sih? Itu ada namanya suster di situ. Iya. Terus kamu siapa? Saya Ujang. Saya orang susah, suster. Loh, susah kenapa?
salaman. Ya, tak bosan nungguin. Iya. Bentar. Nena, kalau misalnya saya sakit, kamu yang rawat saya. Saya izin pulang dulu. Kamu jagain ibu kamu. Nanti kapan-kapan saya nengok kamu ya. Nengok ibu kamu. Yuk, turun. Bakal diomelin nggak ya? Mudah-mudahan nggak sih. Baru kerja sehari aja, kamu sudah mengecewakan saya. Bejo? Pujo, Mbak. Terserah saya dong. Mulut-mulut saya mau saya bilang bejo kek, asbo kek. Yang jelas kamu hari ini sudah mengecewakan saya. Maafin dia, Mbak. Ini bukan salahnya dia. Tadi itu kita nolongin ibu-ibu yang sakit di pinggir jalan. Terus kita bawa ke rumah sakit. Bener, Mbak? Alasan? So mau jadi pahlawan kalian? Kalau Mbak nggak percaya, saya bisa antar Mbak sekarang juga. Itu nggak ada hubungannya sama saya. Di Republik Indonesia ini banyak orang yang miskin. Kalian mau nolongin semuanya? Tapi kita juga orang susah, Siapa Mbak. kamu? Dia teman saya, Mbak. Dia lagi nganggur. Mau kerja juga? Iya, Mbak. Iya. Bukan sama kamu? Iya, Mbak. Dia lagi cari kerja. Sekarang mendingan keluar! Astagfirullahalazim. Oh begitu ya Bu. Oh baik, nanti saya akan tegur dia kalau gitu. Mari. Waalaikumsalam. Astagfirullahalazim, Pujo. Wah, Jo, kamar lo gede banget, Jo. Jo, ini bapak lu, Jo. Iya. Masih muda ya? Lumayan. Mau kemana, Jo? Ma, Kamu sudah bikin malu Mama. Kenapa, Jo? Apa kamu mau jadi anak durhaka? sebenarnya Pujo. Jawab, apa kamu mau jadi anak durhaka? Kamu nggak pernah ikutin aturan Mama, Jo. Tadi Tante Feni bilang, kamu udah mengecewakan dia. Alasannya nolongin orang. Padahal kamu pergi dengan si tukang hipnotis itu kan? Pujo itu bantuin ibu-ibu yang pingsan di jalan. Itu bener, Udah Mbak. berapa kali kamu bohongin Mama? Apa kali ini Mama harus percaya sama kamu? Mah, Pujo mau cari kerja. Di Jakarta nggak pernah dapat kerjaan, Mah. Permisi, Mah. Ada Jo. Ya, pergi Jo. Doain supaya Pujo berhasil. Iya. Iya.
Bu, kenalin, ini Pujono. Astagfirullahaladzim, Jang. Kamu teh teman kan banyak. Kenapa berteman sama ini? Ini yang ambil dompet ibu. Wah, lu jangan baca. Kamu dulu. Ya Bu, maafin. Saya nggak sengaja Bu nyopet ibu. Sumpah saya hilaf Bu. Maafin Bu. Makanya kalau cari kerja yang halal. Memangnya kamu mau di dunia kaya raya, tapi nanti mati di akhirat masuk neraka? Oh, mahal tuh gimana? Jangan tuh. Kamu juga. Yaudah, ayo, gerak. Ayo duduk. Dia. Ayo ngopi deh. Boleh Bu. Gerak ya. Gua lo jambret. Nih, saya lo. Sumpah, ampun banget Jang. Gua gak tahu kalau itu ibu lu. Maafin kek. Lu juga hipnotis bu gua coba. Gua juga gak tahu. Sama ibu gua lu jambret. Ibu gua lu hipnotis. Tapi lu juga jadi. Aduh, jangan pada berantem atuh. Kumaha bukannya bersyukur. Nih, ada gorengan, nih kopinya. Sok, mangga. Tuh. Makan Jo. Iya. Lapar kan lu? Dikit. Mangga. Sebanyak Bu. Bu, Ujang sama Pujo mencari kerja di kota lain. Di kota apa, Jang? Di sini juga banyak kerjaan. Tapi Ujang udah bosen, nggak dapat nyari kerja di sini. Bener banget Bu. Pokoknya kalau kita cari kerja nih, kita janji bakal cari kerjaan yang halal. Nggak akan ngejambret deh Bu. Serius. Alhamdulillah. Kalau pekerjaan halal, jadi berkah. Ada satu lagi. Jangan lupa selalu bersyukur sama Allah. Ya. Insya Allah Bu. Ya. Ibu ke belakang dulu ya. Lagi masak, takut angus. Udah, gua juga keluar dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, siapa nih? Adik gua, cantik banget, beda sama lu. Kakak mau kemana? Kakak mau nyari kerja. Jangan lupa uang jajan buat Lilis ya, Kak. Iya. Tapi Lilis jaga ibu ya. Insya Allah, Kak. Bu, jangan pergi ya. Assalamualaikum. Salam. Saya juga Bu. Jang. Buat nambahin ongkos. Makasih Bu. Kamu itu Ujang ya Bu ya? Ya. Lilis. Kalau jalan kaki pasti lama nyampenya, Jo. Ya iyalah, masa mau ngesot? Tuh, Jo. Kita naik motor aja ya. Wih, motor siapa tuh? Jangan motor gua bawa kemana, Duh? Tahu. Ini motor gua. Motor gua, Jang. Dasar maling lu ya. Lu yang maling. Udah. Pusing gue ngeliat kalian berdua. Motor siapa sih nih? Motor gua. Oke, tar lu. Gimana? Gue pinjam dulu. Sebentar aja, nggak lama. Lu lagi gak hipnotis gua kan? Enggak. Tuh, rumah gue masih di situ, belum pindah. Ibu sama Lilis masih tinggal di situ. Masa lu nggak percaya? Ya udah. Tapi lu mau balikinnya kapan? Secepatnya. Ya. Jo, helm. Ini, pinjam helm juga ya? Ya udah deh. Udah ya. Ini. Jang. Apa sih? Lu lagi hipnotis gua kan? Kagak, gue pinjem aja. Ya udah deh, hati-hati ya. Ya. Jangan aja dah. Pergi ya. Sana kemana ya, Pak? Kampung Cahaya. Kampung Cahaya? Iya, Kampung Cahaya. Masih, Pak? Iya. Oke. Ini jadi nggak jelas gini jalanannya. Ya nggak tahu gua. Lu yang ngajakin gua juga pergi. Makin lama makin sempit nih jalan ini. Kita jalan aja yuk. Udah.
Pak, dompetnya, Pak. Pak, dompetnya jatuh, Pak. Woi, Pak. Mampus aja. Gua tahu lu bukan orang sini. Udah pencopet juga lu. Bukan, Pak. Itu isinya. Bukan. Gua copet. Alah, banyak aja. Hei, Saya bukan copet. mundur lu. Mundur lu pada. Mundur. Dia teman gue. Gua bakar di motor. Biarin. Biarin, Joh. Itu motor. Biarin dia pergi mampus. Joh, Diam. Mundur. dibakar. Ayo bakar. Bakar. Bakar aja nih. Ayo, dikit bakar. Motorku. Gak apa, daripada kita mati. Tas gue juga, Jo. Dibakar. Gak apa-apa. Gue masih banyak tas. Gue masih banyak baju nih di tas nih. Jo, lu gila ya? Itu pistol dari mana? Kalau ada yang mati gimana? Gara-gara ini kita bisa selamat tau. Ya tapi kalau ada yang mati, kita berdosa, Jo. Lo mau mati sia-sia? Lo mau kan? Kalau sama baju santai aja. Gue masih banyak baju. Lu pakai nih. Dulu, lihat. Jo. Jo. Gue gak mau nembak lu, Jo. Cuman megang. Beneran. Jo. Gue gak mau mati, Jo. Sumpah palapa deh. Ya. Taruh. Gue taruh. Ah! Jo. Walah. Ini Jang. Itu dia tuh. Kampung Cahaya, Jang. Oh itu ya? Jo, apaan? Tuh, warung masih buka. Bener-bener. Sana yuk. Gue lapar banget nih. Ya, gue juga sih. Tapi kita kan nggak punya uang. Tenang aja. Gue punya pistol. Wah gila lu ya. Kita harus nekat. Gimana? Yaudah deh, yuk. Siap. Aisyah, kalau kamu capek, pulang aja, istirahat di rumah ya. Ya udah deh ya. Aisyah pulang ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Tambah lagi? Ya, makasih. Silakan. Ya. Boleh dicoba. Ya, makasih. Jangan bergerak. Pakai tangan lo, Pak. Gue matiin lo, mampusin lo. Keluarin duit, hei. Duit. Keluarin duit kalian. Cepetan. Belum kata santai lagi. Duit. Sebentar ya. Cepetan. Diambil dulu. Nah, ini duit. Lu masukin sini. Baik. Sabar ya. Silakan duduk dulu. Minum. Ngomong lagi kayak apa tuh? Nah, Habisin semua duitnya. ya. Ini, silakan. Oh, no. Ambil semua. Sudah. Alhamdulillah sudah. Coba dilihat kalau nggak percaya. Wah,
Kosong Jo, kosong. Yaudah deh, kabur. Yuk. Enggak, duduk dulu. Duduk dulu. Minum dulu. Gue mampusin lo. Senyum lagi. Bentar. Oh. Lagi? Boleh. Dua ya minumannya. Iya. Pas Don. Yuk, pasti banyak. Ini kalau mau lagi. Gak usah, ini cukup. Susah banget nyari kontrakan dari sini. Ini rumah kontrakan ya? Iya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Dek. Ini Bu, yang punya kontrakan ini siapa ya? Oh, yang punya kontrakan ini. Iya. Nah, ada tuh turun ke bawah sedikit, itu yang pagarnya warna hitam. Oh, yang itu ya? Iya. Yaudah. Makasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayak rumahnya ya? Iya nih pagar hitam. No ada orang. Masuk yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Mas? Mbak, kita tuh dari depan sana. Tadi kata ibu-ibu yang punya kontrakan tuh rumahnya di sini, bener Mbak? Oh iya, betul. Ada yang punya? Ada. Sebentar ya, saya pengen. Mahal nggak ya kira-kira? Nggak tahu, kita tanya aja. Santai deh, kita punya banyak duit, ya nggak? Bisa dikontrakan ya? Wah, iya Mbak. Harganya berapa? 500.000 per bulan. 500.000. Wah. Kita ambil deh Mbak, sebulan dulu. Enggak usah, Mas. Nanti aja kalau udah sebulan. Wah, nggak pakai DP nih? Enggak, Mas. Kita biasa nerima pembayaran setelah udah dikontrak. Terus kalau misalnya kita kabur gimana? Ya berarti bukan rezeki saya. Allah itu maha pemberi. Dan saya percaya rezeki Allah itu nggak pernah salah. Kalau gitu mari saya antar. Kenapa sih? Banyak kenapa? Jelek banget sih muka lu. Yang, keserupan nih anak. Oh iya. Misalkan lihat dulu, Mas. Saya lihat dulu ya Mbak. Mas, semoga betah ya. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Tante. Namanya siapa? Saya Aisyah. Aisyah. Saya Ujang. Ini teman saya, Buto Ijo. Wih, Buto Ijo. Kenalin, saya Pujono. Kalau gitu saya permisi ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaelah, muka lu tuh. Jadi lu ngecengin dia lagi. Jo, gue pengen punya istri yang cantik dan soleha. Terus bisa ngebimbing anak-anak gue menuju surganya Allah. Nah, istri sama lu masuk surga nih. Dan lu masuk neraka gitu. Bego lu. Kalau istri dan anak-anak gue masuk surga Allah, pasti gue juga masuk surga. Gue pengen punya keluarga yang cinta dan bertakwa kepada Allah. Gue percaya surga itu ada. Gue yakin banget Aisyah itu perempuan pilihan Allah buat gue. Dia cantik, baik, lembut. Gue jatuh cinta nih. Assalamualaikum. Aisyah. Aduh, ya. Mas, ini ada titipan dari ayah. Makasih banyak Aisyah ya. Kalau gitu saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Aisyah mau kemana?
Saya mau ke warung. Oh, Aisyah nggak ada yang nganter? Nggak ada, Mas. Duh, nanti kalau ada yang jahat gimana? Insya Allah nggak ada. Boleh saya antar? Nanti kan bisa ngelindungin kamu kalau ada yang jahat. Nggak usah, Mas. Terima kasih. Insya Allah ada Allah yang melindungi saya. Mas, tempelannya jangan lupa dicopot ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Jang. Kasihan ya lo. Jo, dia harus jadi milik gue. Gimana pun caranya. Jang, kayaknya Aisyah tuh kagak suka deh sama lo. Dia itu perempuan solehah, sedangkan lo penjahat klaster yang penakut. Kita harus cari sasaran yang gede supaya kita bisa lebaran, coy. Iya, benar. Abis lebaran, kita buka usaha. Pastinya. Jo. Itu rumah aneh gak sih? Kan kita udah masukin kemarin. Udahlah, lupain aja. Ternyata masih ada rumah sebagus ini di kampung kayak begini. Coba bos, lihat hasil yang gue dapat. Udah semua. Udah bos, nggak ada lagi harta yang tersisa di sini bos. Bagus. Cabut. Oke. Polisi, jangan bergerak. Cepat balik badan. Jo, ini yang bakar motor kita nih. Wah, iya bener. Ikat. Tolong, Mas. Tolong antarkan saya ke rumah sakit. Jo, cari kendaraan, mobil, motor, apa? Itu di mana? Di mana Kyo? Cepat cari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di depan, Jo, jalan di sini. Ayo, Jo. Kembali. Ayo, Bapak. Ayo, cepat. Jangan. Maaf. Jangan didorong. Aduh, Jo, lu kenapa? Gue capek, Jang. Udah ganti-ganti sini di belakang. Kayak bentar lagi bakal turun hujan nih. Ayo, cepetan. Angkat, jangan. Bangun, Jo. Jang. Kalau mau punya istri hamil sendiri, jangan lo tinggalin, Jang. Iya. Itu belakang, gantian. Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalarik. Jo. Kita nggak cocok jadi penjahat. Ih, bener banget.
dengar suara tangisan bayi. Iya Jang, padahal kita bukan bapaknya, kita cuma nolong kan. Halo? Iya mah. Kamu di mana? Oke, ke rumah sakit. Makasih ya, Bu. Bu, tolong panggilkan 2 orang yang tadi nganterin saya. Bayi saya belum diazankan. Sebentar ya Mbak ya. Makasih ya, Bu. Mas, Mbak Halimah bilang bayinya minta dihajanin. Ayo Mas, bayinya menunggu. Apa lajan? Apalagi gue. Cepetan. Ayo Mas, bayinya diajanin. Dia aja Bu Dokter. Dia aja Bu Dokter. Ayo, siapa? Mau ngajarin? Dia aja. Pak Haji, bapak lu kan ustad. Bapak lu kan tentara. Gak ada hubungannya. Udah dulu aja. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bayi kita ya? Iya. Masya Allah, ya Allah. Anakku, subhanallah. Kenalkan, saya Mulyawan. Saya Bujuh. Mulyawan. Ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Allah sudah kirimkan Anda berdua untuk menolong istri saya. Semoga karunia Allah dan berkah Allah untuk kalian berdua. Insya Allah. Saya mohon maaf muazan bagi saya. Silakan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mas, perjuangan Mas Ujang semalam betul-betul hebat. Semoga dapat pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aisyah. Sebenarnya Mas Ujang udah dapat jodoh dari Allah. Alhamdulillah, pasti cantik ya Mas. Sangat cantik. Dia solehah, seperti bidadari dari surga. Kalau gitu saya permisi ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau belajar mengaji Pak. Alhamdulillahirabbil alamin.
kalian berdua tetap mau mengaji. Kalau boleh tahu, untuk apa kalian mau mengaji? Teman saya Pak Ustadz, dia belajar ngaji buat deketin cewek. Astagfirullahalazim. Kalian berdua mau mengaji hanya untuk mendekatkan perempuan? Hah? Saya nggak mau. Kalau kalian belajar mengaji untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau ngajarin. Kalian tahu? Pak Ustadz. Ada apa? Apa ini? Fulus Pak Ustadz. Hitung-hitung buat kursus ngaji. Saya senang kalian berdua mau mengaji. Biar ridho Ridho Pak Ustadz. Terus kapan kalian berdua mau mengaji? Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Alif Ba Ta Astagfirullahaladzim. Kalian berdua ini awalnya aja bagus. Tahu-tahu alif ba ta. Ya, saya biasa dengar almarhum bapak ngaji di rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz, itu siapa sih ngetawain mulu? Itu anak-anak yang baca Al-Quran. Kalau kalian berdua Iqra. Gak malu kalian diketawain? Jang, akhir-akhir ini gue ngerasa hidup gue gak jelas banget deh. Habis ngerampok, belajar ngaji. Gak lucu banget kan? Iya Jo, kita udah niat jadi penjahat, malah nolongin orang. Iya. Mungkin Tuhan gak setuju. Bener banget, nasib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cari-cari keliling-keliling, ketemunya di sini. Mau ngajakin ini, apa istilahnya ngobrol, ya diskusi sedikit. Iya. Enaknya di mana ya? Di masjid aja yuk. Iya, boleh. Ayo. Ya. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, tapi cuma ada 1 bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Kita diwajibkan untuk berpuasa, disunahkan untuk salat tarawih. Dan di bulan itu, amal ibadah kita dilipat gandakan. Jadi kita sholat, pahala kita dilipat gandakan, kita zikir dilipat gandakan. Itu kenikmatan dari Allah untuk manusia, untuk kaum Nabi Muhammad SAW. Dan pada bulan Ramadan itu ada 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Yaitu pada malam hari itu, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, diturunkan malaikat-malaikat oleh Allah ke bumi, diturunkan beserta Jibril, menyelesaikan segala urusannya dan penuh dengan kesejahteraan. Jadi sungguh beruntung seorang muslim yang pada malam hari itu sedang berzikir sama Allah, meminta ampunan, berzikir, menyesali akan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Sebagai manusia tentu kita punya salah, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan Nabi Adam pun ketika di surga sepatale, maka Nabi Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya tanpa petunjuk dari Allah,
kita akan tersesat. Makanya kita minta, dan betapa beruntungnya pada malam Lailatul Qadar itu kita minta sama Allah. Dihapuskan dosa-dosa masa lalunya, dihapuskan, diganti dengan lembaran yang baru. Dan akan menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Yang beribadah bukan karena untuk dilihat orang, tapi karena kecintaannya sama Allah. Yakin Allah menatap, Allah melihat. Jadi nggak semua umat Islam itu mendapatkan Lailatul Qadar, Pak Ustaz? Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu diperuntukkan untuk manusia yang memang mau mencari. Jadi kalau misalnya pada saat malam Lailatul Qadar kita cuma tidur, atau kita mungkin sedang berbuat maksiat, nauzubillah min dzalik, ya itu berarti memang kesalahan manusia. Tapi Allah berikan itu buat orang-orang yang memang mau mengejar, mau mencari hidayah. Kita beribadah. Allah itu tidak memandang kekayaan kita, tidak memandang ketampanan kita, kecantikan kita, tidak memandang pangkat jabatan. Yang dipandang adalah keikhlasan beribadah. Kita beribadah tapi tidak ikhlas percuma. Karena apa? Mungkin banyak orang sholat, orang pergi haji untuk status. Orang ngasih nyumbang masjid biar kelihatan dermawan. Allah tahu hati di sini. Allah tahu. Yang penting kita ikhlas. Nah, itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ustaz, apa sih rasanya kalau bisa dapat Lailatul Qadar? Insya Allah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu semakin cinta sama Allah, semakin ikhlas. Berbuat, beribadah itu semua diniatkan karena Allah. Jadi tidak memandang dunia sebagai dunia yang banyak orang pandang, tempat yang untuk selama-lamanya. Tidak, ini hanya sementara. Semua perbuatannya lillahi ta'ala, untuk Allah. Semakin cinta sama Allah, semakin takut melanggar larangan Allah, takut. Dan merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Nah, keikhlasan itulah yang harus kita kejar. Ikhlas. Akan ada ketenangan. Buat apa punya uang banyak tapi tidak tenang? Buat apa? Orang itu kan dicarikan kebahagiaan kan. Kita punya masa lalu, mungkin punya permasalahan, pernah bermasalah, tapi insya Allah, Allah Maha Pengampun. Diampuni oleh Allah, mulai dengan lembaran baru. Kalau kita ikhlas, kita akan tenang. Ketenangan itulah yang kita cari. Nah, kebetulan ini sekarang saya lagi perlu orang yang mau ikhlas bekerja untuk membersihkan masjid. Ya, ada bayarannya, tapi memang tidak banyak. Seandainya kalian tertarik dan mau, bagaimana? Mau, Ustaz, mau. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah, Ustaz, terima kasih. Iya, sama-sama. Kamu di sini pukul duduk ya? Oh iya, Pak Ustaz. Azan. Oh, siap, Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tunggu sebentar. Ini bacanya harus perhatikan panjang pendeknya. Jadi jangan langsung aja. Karena begini, dalam membaca Al-Quran itu ada tata caranya. Pertama kita gunakan akal kita, pikiran kita, lalu nanti ke hati. Kembali ke ini, panjang pendek harus perhatikan ya. Misalnya begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ada panjangnya. Coba sekalian diulangin lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Gimana? Alhamdulillah Pak. Sehat? Iya sehat. Jadi bersih sekarang masjidnya luar biasa. Ini betah. Alhamdulillah betah. Betah. Ini saya mau antar. Ada buku bagus ini. Buku tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah nih kalau kita ikutin suri toladan di dalamnya ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Nah ini Jang. Sama ini, yuk. Yang buat Jang juga. Ada sedikit baju buat ganti-ganti. Lu kenapa sih nangis? Jo, setelah gue baca buku ini Jo, gue sadar ternyata akhlak Nabi Muhammad sangat mulia Jo. Hatinya suci, sangat suci, tulus dan ikhlas. Jo, seharusnya kita malu Jo sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kita malah jadi penjahat. Lu baca di buku nih. وجعلنا الليل لباشا وجعلنا نهار معاشا وبنينا Assalamualaikum. فوقكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Pak, kita mau ngembaliin barang yang pernah kita rampok dulu. Oh, duduk dulu. Oh, iya. Ayo, silakan duduk. Iya Loh, Pak. kenapa mau dikembalikan? Ya, kita ingin taubat Pak. Sekalian juga Pak, saya mau bayar roti 2 sama minuman 2 yang kita ambil dulu. Ya. Saya mohon maaf, kita hilaf Pak. Ya, saya maafkan. Semoga Allah senantiasa bersama kita ya. Iya, makasih Pak. Kita mau ngembaliin ini ya. Alhamdulillah. Pak, maaf kalau boleh tahu kenapa waktu itu Bapak tidak melawan. Karena saya percaya bahwa Allah akan memberikan rezeki yang lebih baik kepada saya. Dan yang lebih penting, bahwa Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang hatinya ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Duduk. Lagi pada ngumpul ini, subhanallah. Iya. Mereka datang mau mengembalikan uang. Oh.
Iya. Coba waktu itu kalian menunggu sampai saya selesai sholat. Istrinya Ustadz pasti tidak akan kehujanan di gerobak. Iya Pak, kita bodoh banget ya Jo. Iya, maafin kami berdua ya Pak. Itu sudah ketentuan Allah. Ya kita sebagai manusia tinggal jalani saja. Yang penting dengan hati yang ikhlas. Betul sekali. Saya sampai lupa kewajiban untuk menjamu tamu. Sebentar ya. Iya. Aduh. Jo. Kerja gini enak ya? Hati damai, pikiran tenang. Gue seneng Jo tinggal di sini. Apalagi Pak Ustadz orangnya baik, pinter ilmu agama, dan pengusaha sukses. Gue yakin banget pasti dia itu ahli surga. Insya Allah, Jang. Tapi kalau lihat nasib kita nih, kira-kira akhirat kita kayak gimana ya? Ya, kita kan baru mulai Jo. Dapat pinggiran surga juga udah alhamdulillah. Menurut lu, kita bisa nggak dapetin malam Lailatul Qadar? Kayaknya sih enggak. Kan Pak Ustadz bilang, orang-orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar hanya orang-orang yang berhati bersih, ikhlas, dan sabar. Oh iya ya, kita berdua kan pernah jadi penjahat. Gue pernah denger nih, Pak Ustadz bilang, kalau misalnya Lailatul Qadar itu adanya di malam ganjil akhir bulan Ramadan. Nah, pasti banyak kan yang lagi itikaf di masjid. Kira-kira di antara mereka siapa yang dapat? Yang jelas bukan kita. Udah ya kerja. Pak, yang laki-laki suruh saya ke depan ya. Dari sini. Di sana apa? Di sini Bu. Sini juga bisa Bu. Pak Ustadz. Wah, Pak Ustadz. Mau ikut iktikaf? Ikut Pak, tapi kita mau jaga sendal dulu. Oh iya. Duluan ya. Iya. Bagus kayaknya. Ini udah gak ada lagi. Udah. Di luar aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا
Ini kalian mimpi apa? Sampai menangis begitu? Saya mimpi lihat bulan, Pak Ustadz. Subhanallah. Ini kan malam ganjil. Insya Allah, semoga malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Ini subhanallah, kalian bisa sama-sama mimpi melihat bulan. Barakallah, barakallah. Semoga ampunan Allah beserta kalian semua. Alhamdulillah. Ini, kalau saya perhatikan ini, kalian termasuk orang-orang yang ikhlas. Tolong dipertahankan terus keikhlasan itu. Dijaga hatinya. Jangan sampai tergoda setan. Jangan sampai tergoda hawa nafsu kita. Dijaga terus, dipegang teguh sampai ajal menjemput. Ya. Ayo kita sahur yuk. Waktu sahur adalah waktu yang bagus untuk kita meminta ampunan sama Allah. Ayo sahur. Sahur. Mimpi lihat bulan juga. Iya, gue mimpi lihat bulan. Di mimpinya lu yang ngajak gue. Gue nggak mau jadi orang jahat, Jo. Gue tobat. Gue juga nggak mau, Jo. Gue nggak mau jadi penjahat lagi. Lihat bulan aja, udah indah banget. Apalagi masuk surga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ujang, semalam Aisyah mimpiin Mas Ujang dikelilingin banyak banget bulan. Oh gitu ya? Pasti indah banget ya? Mas Ujang kapan main ke rumah Aisyah? Insya Allah secepatnya. Soalnya Mas Ujang masih ngurusin masjid. Aisyah mau ngapain? Aisyah mau sholat duha. Kalau gitu Aisyah permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kampret lu. Jeng, lu liat gua dong. Ini anak-anak mana lagi nih? Satu-satu. Daun berbukuran. Mari jatuh ke bu. Taruh. Bapak tuh. Kue, Om. Boleh bagi nggak? Emangnya Om nggak puasa? Puasa. Masa nyicip aja kagak boleh? Kan belum buka, Om. Ya udah. Jo, kenapa Jeng? Gak terasa ya? Udah sebulan kita pergi dari rumah. Iya, gue kangen banget sama bokap sama nyokap gue. Sama Jo. Apalagi sama Lilis, adik gue yang paling lucu dan cantik. Besok kita pulang aja, Jeng. Kalau ada ongkos Jo, kita kan gak punya uang. Mau ngelabak minimarket lagi? Ada orang di jalan. Gak mau gue tobat. Gue pengen jadi orang baik, Jeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya ada sedikit rezeki berbagi untuk kalian buat tambahan beli baju. Jangan ngerepotin nih Pak Ustadz. Nggak repot. Malah saya harus berterima kasih karena kalian sudah banyak bantu saya. Makasih banyak Pak Ustadz. Makasih banyak. Jeng, akhirnya kita bisa pulang, Jeng. Iya Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kalau sekedar untuk ongkos, jangan khawatir. Ini dari saya. Alhamdulillah. Aisyah? Aisyah ini putri saya satu-satunya. Kalau Allah berkenan, insya Allah kalian akan dipertemukan lagi. Amin. Nanti jangan lupa sama Kampung Cahaya. Tetap mampir-mampir ke sini. Jalin silaturahmi ya. Iya, Pak Ustaz. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Pak. Ustaz pamit. Iya. Coba kita bisa pulang. Tuh kan, akhirnya tas lu gantiin juga. Untung bos lu ngajarin kita ilmu ikhlas, ya kan? Iya. Yang banyak kenangan kita di sini. Iya, Jo. Yuk. Ibu. Ya Allah. Ujang, Ibu. Ujang. Alhamdulillah kamu tuh sehat. Pak Ujang. Lilis kangen kamu Ujang. Saya juga kangen sama Lilis. Nggak kasih kabar ke ibu, ibu teh khawatir. Maafin Ujang, Bu.
Mama bangga sama kamu, Jo. Iya, Ma. Sekarang Mama tidak khawatir lagi. Kalau suatu saat nanti Mama meninggal. Karena Mama percaya kamu pasti bisa mendoakan Mama. Iya, Ma. Puju janji bakal ngedoain Mama terus. Tapi Mama juga harus janji untuk rajin beribadah sama Allah, supaya Allah cinta juga sama Mama. Ya, Ma. Insya Allah, Jo. Kita pulang, Jo. Iya, Ma. Ma, ini bukannya suster Lena ya? Oh iya. Ibu ini langganan Mama menjahit. Iya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Iya, Ma. Puja juga pernah ketemu sama Lena dan juga ibunya. Waktu itu di rumah sakit. Oh. Jo, saya bangga sama kamu. Iya, terima kasih Lena. Mari, Bu. Iya. Mari, Lena. Ujang. Kak Ujang lagi sholat 2, Bu. Alhamdulillah. Bapak kamu pasti bangga. Ibu kenapa pagi-pagi menangis? Tangis satu Lilis. Ya sudah, Lilis berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya. Iya, Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Gue kasih tahu ya, gue kayak gini nih, gue berjuang demi Tuhan. Kita tuh harus sabar, karena sabar itu ada subur. Korban infotainment. Tuh makanan tuh, sikat. Jam. Lewat aja Boy. lo. Lapar nih. Udah lama gue gak makan kue lo. Sini balikin. Iya, boleh. Tapi jangan yang ini. Ini mau dijual. Jadi, yang mana lagi? Nanti saya ambil lagi ya. Kelamaan lu pada. Apa kabar? Masih inget gak ini? Apa namanya? Lo mau gue tusuk? Tusuk, mau? Kalau lo gue tusuk sekarang, siapa yang nolongin lo? Siapa? Yang bisa menolong saya cuma Allah. Allah. Ampuni saya, Allah. Tobat ya Allah. Bang, gue lagi dia beneran. Kalau mau ambil aja. Pada Allah. Ngapain, Mbak? Ngapain? Sujud, ikutin gue. Tobat.